Lagi-lagi ini Panglima usia yang sudah cukup lanjut, Panglima Suleki. Mungkin saja kau sudah bosan hidup, atau mungkin Halo pemirsa Daily News Multimedia hari ini. Ngopi dulu ya. Enak. Oke, kita akan membahas ini. Oke, kenapa saya tadi memberi video wayang potehi? Kebetulan saya juga punya wayang potehi ini yang kebetulan ini saya diberi oleh pengurus dari salah satu pengurus dari Klenteng Gudo yang mengurusi masalah potehi. Kenapa seperti itu? Ini maksud saya mengangkat wayang potehi ini. Nah, wayang potehi ini memang budaya dari Tiongkok, dari Cina. Dan potehi ini ada di Indonesia. Dan ini ada cerita mirisnya. Tapi sebelum saya menceritakan cerita miris dari wayang potehi ini, saya mau menunjukkan bagian-bagian dari wayang potehi ini. Wayang potehi ini sebetulnya adalah permainan karakter, dan dia seperti orang main drama. Oleh karena itu, wayang potehi ini bisa dilepas, baik aksesori dan bajunya seperti ini. Ini senjatanya saya lepas, aksesorinya saya lepas, dan bajunya saya lepas juga. Nah, saya lepas, jadilah kantong seperti ini yang ada tangan, kepala, dan kakinya. Nah, ini beda sekali dengan boneka karya Dr. Andes Suyudi atau yang kita kenal dengan Pak Raden yang tidak ada kakinya. Beda dengan punya Tiongkok ini. Jadi tokoh wayang potehi ini diberi nama yang saya tahu dari Om Tony adalah Lui Cincung. Lui Cincung ini adalah dewa burung. Nah, nanti Anda akan menjumpai bagaimana karakternya boneka ini bisa berganti. Dia bisa berganti sebagai guru, manusia, raja, dan dewa. Itu hanya beda mejanya saja. Seperti foto berikut ini. Nah, kenapa saya mengangkat wayang potehi ini? Saya tidak akan bercerita tentang ceritanya wayang potehi seperti video di awal, bukan. Tapi ini adalah budaya Tionghoa dari tanah Tiongkok atau tanah Cina. Tetapi ada mirisnya seperti yang saya ungkapkan tadi. Mirisnya adalah justru wayang potehi ini punah.
entah bagaimanapun tapi sekarang mulai dibangkitkan lagi di Cina dan wayang potehinya jelek. Jadi sekarang di dunia itu yang mewarisi budaya potehi itu hanya di Indonesia, terkhusus yang saya tahu ya, di Jawa Timur itu di Jombang, di Gudo tepatnya, di Klenteng Gudo, dan di Taiwan. Nah, justru di negara asalnya sudah nggak ada pakemnya. Sebagai gambaran adalah berikut. Kebetulan saya nggak punya wayangnya, cuman sebagai gambaran aja. Kalau punya Jawa, Indonesia yang kita kenal adalah tokoh wayang kulit ini kebetulan punya Gatot Kaca. Tapi kalau misalnya bapaknya Gatot Kaca, siapa namanya? Siapa? Ya, namanya adalah Werkudara, Bimo, dan masih ada nama-nama lainnya lagi. Jadi ada nama muda dan nama tuanya. Dan yang membedakan adalah keluangnya di sini. Kalau masih kecil itu belum dikeluang. Begitu sudah diwisuda dalam cerita Dewa Ruci ya kalau nggak salah, ini rambutnya ini sebetulnya rambutnya terurai ke bawah. Setelah diwisuda dia berputar. Nah, itu salah satu yang disebut namanya pakem. Nah, potehi ini juga begitu. Jadi pakemnya justru malah ada di Gudo. Jadi karena dia karakter, jadi tiap tokoh itu diukir satu persatu, tidak mass production seperti yang ada di Cina. Jadi pakem wayang potehi ini justru yang saya tahu menurut ceritanya Pak Tony yang ada di Gudo, itu malah ada di Indonesia, di Gudo. Jadi pakem-pakem bentuk wajah dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dia main karakter. Nah, dari cerita itu, itulah kita harus menyadarkan kita orang-orang Indonesia bahwa budaya itu harus dilestarikan bagaimanapun caranya. Jangan seperti nasib yang saya pegang ini. Ini kebetulan adalah topeng ganong yang ada di kesenian reog Ponorogo biasanya. Reog yang dadak merak. Ada juga reog Tulungagung yang pakai kepala bajul. Dan nah itulah ada 3 reog. Bahkan di Jawa Timur itu sendiri sebetulnya ada 4-5 jenis reog yang berbeda. Hanya orang tahunya reog Ponorogo. Dan begitu diklaim luar negeri kita mencak-mencak. Tapi kita nggak mau belajar nari atau misalnya mau belajar seni dari yang kita klaim tersebut. Ada 2 dampak besar apabila satu budaya itu runtuh. Saya kasih contoh budaya kita yang kecil aja, yang simple. Ini adalah penggambaran dari budaya yang justru sekarang ada di luar negeri, artinya jadi budayanya Indonesia. Sedangkan di Tiongkok sendiri mereka sudah nggak tahu, pakem ceritanya pun nggak tahu. Nah, apakah di Indonesia sudah terjadi? Sudah. Ada 2 peristiwa besar yang nanti ada video kedua sebagai dampak hancurnya budaya. Tapi sekarang saya kasih yang pertama. Contohnya adalah, nah, ini tahu apa? Ya, bawang merah. Kenapa saya angkat bawang merah ini? Karena bawang merah ini juga budayanya sudah mulai luntur. Budaya pertanian namanya. Bayangkan, waktu saya masih usia kira-kira SD kelas 1, di saat saya saat ini usia 48, bisa dibayangkan SD kelas 1 sekian tahun yang lalu,
Mama saya kalau beli bawang merah itu ada daunnya kering memanjang, sehingga kalau kita beli itu satu gombyok besar dan itu sudah kering dan itu digantung di rumah-rumah, sehingga kita bisa stok bawang merah ini selama 1 bulan bahkan 2 bulan lebih tanpa ada efek apapun. Tapi bandingkan dengan bawang merah zaman sekarang, Anda bisa cek sendiri di dapur Anda. Kalau Anda beli bawang merah, kadang masih basah, kadang kering, dalam 3 atau 4 hari sudah busuk. Seperti ini sudah busuk. Dan tidak bisa disimpan dalam jumlah besar, apalagi dalam waktu yang lama seperti zaman saya waktu SD dahulu. Nah, dari bawang merah ini kan sudah kelihatan kan, budaya itu sudah berubah. Dahulu petani panen dijemur dulu baru dijual, sedangkan sekarang buru-buru dijual, sehingga dampaknya luar biasa terhadap bawang merah zaman sekarang, yang mungkin juga bisa menyebabkan bawang merah itu mahal, import dan lain sebagainya, dan segala keributan dan kericuhannya yang kita lihat di media-media televisi, media sosial, di mana di Indonesia bawang merah, bawang putih, lombok bisa menyebabkan inflasi. Nah, itulah dampak dari berubahnya budaya. Nanti akan ada video kedua, saya akan buktikan sebuah dampak budaya yang besar, yang juga gara-gara budaya ini hilang atau hancur, efeknya luar biasa. Nanti akan saya tunjukkan di video berikutnya. Ya, itulah budaya kita. Sehingga dengan video ini saya berharap jangan asal komplain, oh seperti reok ini ya. Dan wayang ini juga diklaim negara lain mencak-mencak, tapi kitanya sendiri nggak mau peduli dan belajar atau bahkan mempelajari atau melestarikan. Karena di Indonesia yang saya tahu giat sekali melestarikan budayanya itu masih berdasarkan kebutuhan. Contoh ya, kita sudah tidak bisa ngomong lagi budaya di Bali karena kebutuhan dari kehidupan di Bali, kehidupan keagamaan dan lain sebagainya, sehingga budaya itu masih eksis dan bahkan menjadi pertunjukan di pariwisata. Nah, saya berharap teman-teman sekalian juga bukan hanya sekedar peduli, tapi juga ambil tindakan dengan paling enggak lah belajar nari atau apa begitu di daerah masing-masing. Saya sih agak setuju dengan Menteri Pendidikan yang sekarang, Menteri Nadiem Makarim, yang seragamnya nanti adalah baju adat. Salah satunya adalah baju adat. Tapi bukan masalah baju adatnya sebetulnya, bukan hanya sekedar baju, tapi itu adalah budaya kita. Sebagai contoh adalah wayang kulit lah, wayang kulit. Anda tahu cerita Dewa Ruci? Kalau Anda belum tahu, Anda bisa cari. Dewa Ruci itu dibuat oleh Sunan Kalijogo menjadi sebuah cerita. Kemudian ada lagu Lir-Ilir, Gundul-Gundul Pacul, dan lain sebagainya, juga itu budaya kita. Itulah dampak dari lunturnya sebuah budaya, dari yang seperti ini sampai sepele seperti ini. Oke, jika Anda suka akan video ini, silakan like, share, komen, dan subscribe, dan tekan loncengnya untuk keberlangsungan video ini. Dan nanti ada video kedua, mungkin gak akan langsung kita buat, tapi akan saya tunjukkan dari video kedua itu dampak hancurnya sebuah budaya. Oke,
Demikianlah pemirsa Dailius Multimedia hari ini. Kenapa saya ikutkan acara seni ini di Dailius? Karena budaya itu juga daily buat kita semuanya. Bye-bye.